Pembuktian demi pembuktian terus dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Paling hangat adalah rencana pemanggilan 4 Menteri Kabinet Joko Widodo untuk dimintai keterangan sebagai saksi Jumat esok. Pertanyaannya, apakah pemanggilan Menko PMK, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan hingga Menteri Sosial ini jadi sinyal MK serius mengusut dugaan kecurangan pemilu? Kita diskusi. Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. 4 Menteri Kabinet Jokowi inilah yang akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kapasitas mereka dalam penyaluran bansos menjelang pemilu 2024 lalu. Meskipun nama-nama menteri itu kerap disinggung dalam sidang, MK membantah langkah ini sebagai bentuk mengakomodasi permohonan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Gak cuma kubu kedua pemohon, kuasa hukum paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka juga menyambut baik pemanggilan 4 menteri itu. Mereka sama-sama berharap kesaksian para menteri ini bisa mengungkap ada tidaknya tudingan kecurangan dalam pemilu 2024. Ini sangat luar biasa, sangat surprise, kami apresiasi yang luar biasa kepada Mahkamah. Semoga persidangan hari Jumat semua yang dipanggil Mahkamah hadir. Karena kalau mereka dipanggil, menurut kami tidak lagi terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak ada masalah. Presiden Joko Widodo bukannya tanpa respon menanggapi panggilan terhadap 4 menteri kabinetnya. Jokowi memastikan keempatnya akan hadir memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi. Ini kata Presiden. Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak Pak? Arahan Ya, menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa, kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa, nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK. Itu Presiden. Lalu apa reaksi para menteri yang sedang jadi perbincangan hangat ini? Erlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Tri Risma hari ini sama-sama menegaskan akan datang sebagai saksi di MK jika sudah menerima undangan resmi. Sementara Muhadjir Effendi mengaku membatalkan jadwal keberangkatannya ke luar negeri demi menjadi saksi pada Jumat nanti. Insya Allah, mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan. Tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK, tadi malam baru kita putuskan untuk memenuhi panggilan. Tapi wajib melapor ke Presiden dulu nggak sih Pak kalau ada panggilan dari MK ini? Iyalah, kan pembantu Presiden. Berarti udah lapor Pak ke Presiden? Presiden kan juga sudah tahu. Berarti sudah diizinkan Pak Jokowi berarti ya? Diizinkan. Ya, pemanggilan 4 Menteri Kabinet Jokowi ini disebut-sebut sebagai sinyal bahwa MK ini serius mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Benarkah MK ingin mengembalikan kredibilitasnya yang sempat diguncang skandal? Ya, saya meyakini ya apa yang dilakukan oleh MK menghadirkan atau memanggil pihak-pihak terkait khususnya 4 menteri itu menjadi sebuah awal mula ya ingin membangun kepercayaan publik kepada MK kembali. Kita tahu dan sama-sama tahu bahwa MK kredibilitasnya sedang hancur ya. Karena ketua MK-nya melanggar etik karena kasus yang kemarin. Nah, oleh karena itu persidangan saat ini terkait dengan PHPU tersebut
menjadi momentum untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tadi, dengan mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi agar dapat dipercaya oleh masyarakat kembali, maka salah satu jalannya adalah menghadirkan persidangan yang transparan, menghadirkan persidangan yang terbuka, yang objektif, yang independen, yang profesional, sehingga apa? Sehingga rakyat percaya kembali dengan Mahkamah Konstitusi, dan ujungnya adalah tadi bahwa keputusan MK bisa dipercaya kembali sebagai sebuah keputusan yang berkeadilan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, seberapa kuat dan efektifkah kesaksian 4 Menteri Jokowi ini untuk mempengaruhi keputusan MK? Atau bahkan sampai bisa mengubah hasil pemilu? Tentu saja keterangan dari para menteri ini akan menjadi bobot yang sangat penting dari apakah dalil permohonan itu terbukti atau tidak. Saya kira Bu Sri Mulyani dan Menteri Risma misalnya, itu akan lebih banyak ditanyai soal bagaimana proses perencanaan dan penganggaran bansos, kemudian alokasi dan operasi pemberian bansos, dan juga apakah benar ada politisasi dalam pemberian bansos. Dan itu nanti akan punya daya cross-eksaminasi dengan saksi dan ahli dari para pemohon 01 maupun 03 ya, dengan mengatakan ternyata bansos itu direncanakan memang ditujukan untuk kepentingan pemenangan anaknya Jokowi, dan itu terbukti disalahgunakan misalnya dengan naiknya suara anaknya Jokowi dan Prabowo kalau kemudian mereka mendapatkan bonus elektoral dari politisasi bansos ini. Dan saya kira itu akan punya daya pembuktian yang kuat. Ya, ini kita lihatlah nanti seperti apa kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian bisa memberikan ruang yang lebih leluasa kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menggali fakta dari semua pihak yang dihadirkan termasuk 4 orang menteri. Derasnya aliran bansos dengan nilai jumbo menjelang pemilu 2024 lalu membuat banyak sekali pihak yang menilai telah terjadi upaya politisasi program pemerintah. Nah, apakah kesaksian dari 4 Menteri Kabinet Jokowi ini bisa membuktikan adanya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pemenangan paslon nomor urut 2? Atau justru sebaliknya, MK berujung menyimpulkan gugatan paslon 01 dan 03 ini tidak terbukti adanya. Kita lanjut di kolom diskusi.